Nah, sekarang kita udah sampai nih di Tropen Museum. Sekarang namanya udah ganti, berubah, bukan Tropen tapi jadi World Museum ini sekarang. Satu, nah dulu namanya Tropen Museum, tapi sekarang udah berubah jadi World Museum. Borobudur. Tur kita ini dimulai, ini kan suatu kesadaran zaman sekarang bahwa ada pertanyaan, bisnis VOC yang untung itu sebenarnya untungnya buat siapa? Ya kan, di sini dijelaskan bahwa dalam perdagangan ini mereka sering sekali melakukan eksploitasi, kolonisasi, dan juga memperbudak orang. Itu kan satu pengakuan namanya. Ini baju zaman kolonial. Wih, ini ada film kita nih. Van Riebeeck ini kalau mau tahu, kita juga bisa lihat patungnya di Afrika. Ya kan, dia pernah ke Batavia, pernah ke Jawa, pernah juga ke Afrika Selatan. Jadi satu tokoh. Ini bilangin VOC become jadi makelar di antara berbagai Asia Tenggara, tapi yang tadi katakan bahwa ini dengan cara paksa gitu loh, karena perahu-perahunya itu kita nggak boleh nyentuh. Dalam tempo 200 tahun VOC mengirim 5.000 kapal seperti ini, kapasitas 1.200 ton. VOC setelah membangun jaringan internasional lewat tentara VOC mengeluarkan Malaka dari Indonesia Timur dan Malaka.
ekspor VOC ke Sulawesi, dipakai keluarga Puan Palu, tapi keturunan. Dahsyat ini, motifnya dahsyat banget. Gambarnya itu gajah dan harimau ya, harimau. Tuh ya kalau lihat itu, ini gajahnya, ini harimaunya tuh dahsyat. Ini adalah pipa rokok dari Uganda, terbuat dari emas. Nah, yang menarik begini, yang menarik ini bahwa sebelum dinasti orang-orang Eropa itu membagi Afrika di abad ke-19 menjadi beberapa negara-negara sekarang, pipa cangklong dari emas ini tadi hadiah dari salah satu kerajaan ada di sana, itu di Afrika, Asantehene Kwakudua, penguasa Asante di Ghana. 896 dia setuju kontrak dengan pemerintah Belanda untuk merekrut tentara-tentara Afrika untuk menjadi tentara kolonial yang dikirim ke Indonesia. Pipa ini dikasih kepada King William I. Dahsyat kan? Ini satu pengakuan bahwa ketika banyak cerita-cerita di masa lalu mengatakan mereka menemukan penemu ini, penemu, kita pelajaran dulu, ternyata mereka ini bukan penemunya, ya kan? Mereka itu datang ke tempat yang sudah dihuni orang. Wah, ini lagi nih, ini salah satu episode yang dibahas, yaitu pembunuhan massal di Banda. Ini terus nih, pembantaian 14.000 orang, bandingkan dengan yang sekarang ada di Gaza itu udah 60.000 orang oleh pasukan VOC Jan Peter Zunkun, ya kan? Nanti ceritanya bisa dibaca sejarah, ya kan? Di sini saya nggak tahu nih yang udah tulis apa aja, tapi ini Jan Peter Zunkun, ya kan? Ini ada wayangnya, ada juga katanya wayang nih dulu orang-orang Portugis dulu kayak begitu, pokoknya matanya belok kosi jadi ingat gareng ya, katanya sejaman dulu wayang-wayang ini. Khususnya ini katanya Sultan Agung. Wah, ini pembakaran seberang pecinan, ya kan? Ini begitulah. Nah, mereka ini ya mencetak banyak lah kedatangan dan si pemandan di Banda ini pokoknya dimonumenkan nih, ya kan? Dari helmnya sampai ceritanya semua diceritain semua lah. Kalau kita berikutnya ya, kita lihat ya. Wah, ini semua rempah-rempah ini, kelapa sawit, opium, wah aja nih semuanya. Kopi, Mekah zaman dulu.
di sini peralatan ini sebenarnya bahwa ini dibuat di Bangka. Jadi baik ini sudah muncul tembakan yang dibuat di Bangka. Bahan-bahannya juga ada di sini. Pemasakan. Sebenarnya itu kalau ngeliat hukum Islam itu canggih karena kesadaran tentang pengakhiran perbudakan itu baru di akhir di sekitar abad 18 di Asia Barat. Sementara Islam sudah 1000 tahun sebelumnya sudah mengenal tentang masalah hukum pembebasan perbudakan itu. Keren nih, dan kapuk. Saya jadi ingat mengkapuk di Masem dan juga di Demak. Saya melihat perubahan luar biasa dalam cara-cara museum Tropen selama tahun ini berubah. Perbudakan, pemberontakan, dan perlawanan. Penolakan ya. Ini narasi ini, foto ini menunjukkan Cina. Apa namanya, supervisornya yang pakai sepatu, jadi yang pakai sepatu ya. Yang lebih keren lagi ini adalah di Bangka itu kan, pemberontakan di Bangka ya kan. Nah, ini ada foto katanya Li Hong ya kan, dijadikan tahanan dengan para pendukungnya yang dilakukan oleh Khmer menyusul pemberontakan. Dahsyat ya fotonya itu. Kayak film-film kungfu. Rasisme Israel. Wah, dahsyat nih. Korean Institute dan Ethnological Museum. Museum Antropologi dan Arkeologi didirikan. Macam-macam harganya kan. Jadi ini kita bisa lihat nih. Wow, jadi sudah ada perubahan cara pandang ya, cara pandang. Salah satu yang paling penting mengapa kunjungan ke museum dilakukan, karena munculnya kesadaran baru di Nederland yang kita bisa lihat, di mana namanya, di sini kan. Jadi postkolonial kategori sini ya kan, bahwa penciptaan kategori perbedaan, contohnya begini loh, pribumi dan bukan pribumi, adat dan Islam juga. Nah itu menyebabkan terpisahnya orang menjadi beberapa grup-grup, terus berhierarki. Kalau di sini hanya berdasarkan warna dan nenek moyang. Tapi hukum ini kemudian dimanipulasi, digunakan untuk melihat seluruh perbedaan ini untuk bisa mengendalikan hubungannya berdasarkan grup-grup ini. Nah inilah Sunuk ini ada di sini. Teori yang dibikin Sunuk itu adanya di sini. Reseptif teori, ya kan? Ini. Akhirnya norma-norma itu dipecah-pecah, ya kan, begitulah, untuk kepentingan kekuasaan. Teori reseptif tidak terlepas dari itu.
beautiful Anton Depong, and next to it Muhammad Hatta. Wow. And from Indonesia again, Martha Christina Piano. Wow. They put really strong. Jadi salah satu kenapa itu VOC bisa begitu sukses di Indonesia, karena memang dari awal mereka itu sudah menghindari namanya konversi dan juga mengotak-atik agama Islam di terutama Indonesia. Dan Netherlands melarang misionari menyebarkan Kristen di daerah-daerah Islam. Nanti bisa menimbulkan ketegangan dan perlawanan. Ini seperti yang dikatakan di bukunya Sunuk, dalam bukunya siapa ini namanya, Profesor Wim dan Dendul, ya kan, persis di sekolah mirip ya sama gedung katedral di Jakarta. Ini sekolah Hindustan tapi Protestan, entah Hindu sama di Suriname. Tiga pastor Batak. Nias Jawa, Manado, jadi dalam masa kolonialisme itu sebagaimana digambar agama itu dalam tekanan. Islam pertama di Tanah Suriname ketika pekerja-pekerja dari terutama Indonesia yang ketiga. Ini kok mirip tulisan mirip yang ada di Museum Nasional, mirip bener nih. Coba kita lihat punya siapa nih. Nggak disebutkan punya siapa nih. Tapi mungkin kalau melihat ininya replika nih, apa namanya.
dia nomor satu, saya juga number one ya, sudah membantu banyak